Yang kala itu telah mengerti betul Bachira tak akan pernah memberikan sebuah umpan dalam ekspresinya. Ia pun nyatanya mampu bergerak turun ke belakang coba menutup tembakan Bachira. Aksi yang dilakukan Rin sebelumnya Izagi nyatanya sukses memblocking tendangan keras Bachira yang nampaknya menjadi titik balik dalam laga tersebut. Kemudian kita dibawa kembali pada 8 detik lalu di saat Bachira dikepung oleh 3 pemain yakni Bachiro, Nagi, serta Chigiri. Izagi kala itu menyadari bahwa di lapangan saat ini hanya dirinya lah yang tahu akan pergerakan Bachira di saat Rin malah memilih menempatkan posisi di sisi kanan. Izagi yang mengerti betul keegoisan Bachira itu pun tanpa pikir panjang langsung bergerak turun menghadang tembakan yang Bachira lakukan. Sontak tindakan serta refleks Izagi itu pun dalam membaca situasi nyatanya mampu mewujudkan Rin yang sama sekali tak memprediksikan pergerakan Izagi. Dari sekian banyak pertarungan mereka selama laga berlangsung, di momen inilah Rin merasakan bahwa dirinya telah dikalahkan oleh sosok Izagi. Namun sayang di sini keberuntungan nyatanya masih tak berpihak pada kerja keras yang ditunjukkan Izagi. Walaupun dirinya saat ini berhasil melakukan hadangan atas tendangan yang dilakukan Bachira, namun bola rebound di sana malah jatuh di hadapan Rin yang pada akhirnya berhasil Rin tuntaskan menjadi gol ke gawang tim putih. Dimana dengan gol kelima itu pun lantas menjadi akhir perjalanan tim putih untuk bisa mengalahkan para pemain top di fasilitas Blue Lock. Tak hanya itu, Izagi yang kembali gagal memenangkan pertandingan nampak sangat frustrasi, tak terima kerja kerasnya selama ini malah belum cukup untuk mengalahkan sosok Itoshi Rin. Izagi mulai berpikir sebenarnya apa kekurangan dirinya selama ini sehingga lagi-lagi Izagi harus menerima fakta begitu sangat menyakitkan. Izagi menerka-nerka mungkinkah sebenarnya jurang pemisah antara kemampuan dirinya dengan Rin hanyalah tentang sebuah keberuntungan saja. Izagi nampak sangat kacau, tak bisa berpikir jernih menanggapi kekalahannya tersebut. Sementara itu di tim merah, Rin yang merasakan arti dari sebuah kekalahan dalam hidupnya langsung berinisiatif untuk memilih siapa yang pantas direkrut dalam timnya saat ini. Bahkan tanpa ragu Rin mengintervensi rekannya sendiri untuk tak ikut campur mengingat keputusan mutlak yang akan Rin ambil. Dimana dengan keegoisannya itu pun Rin nyatanya memilih Izagi untuk bergabung dengannya melaju dalam tahap selanjutnya. Rin mengatakan pada Izagi bahwa dirinya akan membalaskan semua kekalahannya itu atas Izagi di kemudian hari. Rin menambahkan jika ia tak ingin Izagi tenggelam begitu saja sembari memintanya menyaksikan kesuksesan Rin nanti merangkak menjadi nomor 1 di sisinya. Mendengar keputusan Rin itu pun Izagi langsung menoleh meminta maaf pada rekan setimnya yakni Nagi, Baro, serta Chigiri. Izagi berkata jika saja bukan karena gol keberuntungan tim lawan maka mungkin tim mereka lah yang akan keluar sebagai tim pemenang. Namun menanggapi perkataan Izagi itu pun baik Nagi, Baro ataupun Chigiri berusaha tetap tegar menerima nasib mereka tak bisa melaju ke tahap selanjutnya. Dengan sangat lantang mereka semua meminta pada Izagi agar terus bergerak maju mengingat dirinya lah yang saat ini dipilih oleh tim lawan. Walaupun nampak begitu kesal dan frustrasi, namun faktanya baik Nagi, Baro ataupun Chigiri akan terus bertekad tak ingin menyerah untuk melangkah maju mengejar Izagi. Dengan perasaan bangga akan rekan setimnya yang sejauh ini telah membantu dirinya berada dalam titik tersebut. Sebelum berlalu pergi, Izagi pun meminta pada mereka semua untuk menyusul dirinya lolos ke tahap selanjutnya. Yang mana setelah kejadian itu pun baru Chigiri dan Nagi nyatanya harus kembali ke babak ketiga mundur selangkah dari perjalanan panjang mereka. Kemudian ketika berjalan di lorong baik Aryu serta Takemitsu pun mulai memperkenalkan diri sembari menyambut Izagi menjadi rekan baru mereka. Nampak baik Aryu ataupun Tokimitsu sendiri begitu mengakui kehebatan Izagi mengingat Rin langsunglah yang memilih Izagi bergabung.
Tak hanya itu, sembari menghampiri Isagi, Bachira pun juga mengomentari perihal bergabungnya Isagi ke dalam tim Itoshi Rin. Bachira mengatakan walaupun sebelumnya Isagi bertekad untuk merebut dirinya kembali, namun saat ini justru terbalik, Isagi lah yang ikut bergabung dalam tim lawan. Tapi meski begitu, Bachira sendiri malah tetap senang mengingat ia saat ini bisa kembali bermain bola dengan seseorang yang menginspirasinya. Bachira juga mengatakan bahwa berkat Isagi pula lah dirinya saat ini sudah sepenuhnya melupakan sosok monster yang sebelumnya selalu membayang-bayanginya bermain bola. Sementara di sisi Isagi sendiri, ia yang masih bingung sebenarnya apa yang kurang dalam dirinya mulai menanyakan hal tersebut pada Itoshi Rin. Isagi merasa tak terima jika kekalahannya itu hanya didasarkan atas keberuntungan yang Rin raih sebelumnya. Menanggapi hal itu, Rin pun berkata bahwa sebuah faktor keberuntungan bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah elemen tersembunyi dan berpihak pada seseorang yang menginginkannya. Rin menambahkan jika Isagi tak bisa memahami faktor tersebut, maka dapat dipastikan Isagi sendiri tak akan layak hidup di dunia seorang pemenang sepertinya. Puncaknya dalam sebuah ruangan khusus, Jinpachi yang kala itu mendengar tentang pertanyaan Isagi itu pun mulai coba menjelaskan tentang arti keberuntungan dalam sebuah pertandingan. Jinpachi berkata bahwa keberuntungan adalah sebuah faktor yang bisa diciptakan oleh setiap pemain dalam sebuah permainan. Dengan semua yang para pemain pelajari dalam fasilitas Blue Lock untuk menciptakan formula serta mengeksekusinya menjadi sebuah kepastian untuk mencetak gol, akan tiba masanya kepastian tersebut malah saling bertubrukan dengan lawan sehingga menciptakan sebuah kebetulan. Hal itu terbukti dalam sebuah rekaman pertandingan yang Jinpachi lihat dalam pertandingan sebelumnya. Nampak di saat Bachira berlari menerobos pertahanan, hanya Isagi lah yang bergerak turun ke belakang untuk mengantisipasi tembakan di saat para pemain lain sibuk fokus pada pergerakan bola. Dan dari seluruh pemain di lapangan hanya Rin lah yang tak fokus pada tembakan Bachira sehingga membuatnya bergerak mengikuti Isagi guna menunggu peluang di sana. Rin yang sadar Bachira tak akan mengoper dan Isagi lah yang akan memblocking tembakannya mulai bergerak maju bertaruh pada bola rebound yang akan datang pada dirinya. Di mana dengan pemikiran yang jauh di atas siapapun serta positioning yang baik, nyatanya Rin mampu mewujudkan faktor keberuntungan tersebut menjadi sebuah gol kemenangan. Sontak mendengar penjelasan dari Jinpachi itu pun membuat Isagi saat ini mulai sadar tentang betapa pentingnya faktor keberuntungan dalam sebuah pertandingan. Diperlihatkan Isagi pun langsung memasukkan pemikiran barunya itu dalam otaknya guna menciptakan sebuah evolusi baru dalam gaya permainannya nanti. Tak sampai di situ, Jinpachi pun juga mulai mengumumkan sebagai tim yang lolos dalam tahap kedua, mereka semua dalam 24 jam ke depan akan dijadwalkan bertanding dengan 5 pemain top dunia yang dipilih langsung oleh Jinpachi. Di mana dalam pertandingan tersebut akan menjadi awal bagi para pemain untuk selanjutnya melakukan sebuah training camp dipandu langsung beberapa pemain top dunia. Dan di pertandingan ini jugalah nantinya akan menjadi ajang pembuktian tentang seberapa jauh perkembangan para pemain Blue Lock di mata dunia saat ini. Selanjutnya ketika waktu istirahat, Isagi yang saat ini terobsesi pada Rin malah mendatangi Rin ketika sedang melakukan yoga. Isagi yang ingin mempelajari bagaimana dirinya bisa bertambah kuat malah langsung mulai menirukan semua gerakan Rin di sana. Tak hanya itu, Isagi pun tanpa ragu juga mengatakan bahwa Rin sendiri sudah dianggap sosok rival oleh Isagi. Namun sayangnya mendengar ocehan Isagi itu pun Rin berkata bahwa selama ini ia tak pernah sekalipun menganggap Isagi sebagai rivalnya. Kocaknya lagi, Isagi yang terus coba menirukan gerakan Rin di sini justru malah harus tersungkur mengganggu pelatihan yang Rin lakukan. Selanjutnya esok harinya ketika pertandingan akan diadakan, nampak para pemain top dunia itu pun mulai meremehkan dan memandang rendah para pemain Blue Lock. Walaupun tak bisa memahami bahasa yang mereka gunakan, para pemain Blue Lock yang sadar bahwa mereka sedang diremehkan mulai bertekad akan mengalahkan tim lawan. Bahkan tanpa ragu, Rin yang pandai berbahasa Inggris mulai melabrak Silva yang sedari tadi mengolok-ngolok fisik para pemain Blue Lock. Benar saja, sejurus kemudian ketika kick out dimulai, Bachira yang kala itu mendapatkan bola diperlihatkan tanpa ragu langsung menerobos melewati hadangan Pablo Cavazos dari timnas Argentina.
Isagi yang melihat pergerakan Bachira itu pun tanpa pikir panjang mulai menempatkan diri pada posisi yang baik guna menerima umpan. Selanjutnya, tanpa diduga pergerakan Isagi itu pun nyatanya malah memancing Loki dari timnas Prancis untuk memarking dirinya sehingga menciptakan ruang kosong bagi Rin menerima umpan melakukan direct shot membobol gawang tim lawan. Sontak dengan gol itu pun membuat tim lawan tak lagi meremehkan tim terkuat saat ini di fasilitas Blue Lock. マジかよバチだとリン俺の動き出しをインスピレーションにして超速連動決めやがった次は俺が決める